Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja. Nah, sebagai seorang gembala, saya kadangkala menghadapi fakta-fakta di mana ada jemaat Tuhan itu konseling dengan saya. Pak Gede, apa yang harus saya lakukan? Anak-anak saya sudah didik, menurut saya itu benar, tapi anak-anak saya tidak mau nurut, tidak mau menjalankan apa yang saya perintahkan, bahkan kabur, dan lain sebagainya. Apa yang harus saya lakukan? Nah, dari pertanyaan ini, akhirnya saya mendapatkan satu inspirasi yang merupakan apa yang sudah kami lakukan juga. Nah, mari kita akan belajar kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak. Tidak semua yang kita lakukan itu sudah benar. Apa buktinya? Ya buktinya anak kabur, tidak mau nurut, dan akhirnya orang tua kehilangan wibawa, kehilangan otoritas di situ. Nah, mari kita akan lihat dulu dasar firman Tuhan, Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Jadi dikatakan, didiklah anakmu. Kita lihat lagi satu firman Tuhan. Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bercermin dari firman Tuhan ini. Apakah kita sudah mendidik anak-anak kita dengan benar? Mendidik anak-anak kita dengan benar itu artinya mendidik secara atau menurut firman Tuhan. Dan orang tuanya harus menjadi teladan yang melakukan firman Tuhan terlebih dahulu. Nah, mari kita akan melihat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh orang tua di dalam mendidik anak-anaknya. Sehingga apa yang mereka harapkan tidak seperti itu yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kesalahan yang pertama adalah orang tua yang kehilangan otoritas. Maksudnya apa ya? Kehilangan otoritas atau mengapa orang tua itu kehilangan otoritas? Nah, orang tua kehilangan otoritas itu disebabkan karena orang tua atau suami dan istri tidak melakukan hukum-hukumnya Tuhan di dalam keluarga. Contoh, istri tidak tunduk kepada suami. Suami tidak mengasihi istri. Bapak-bapak tidak mendidik anak-anaknya dengan ajaran yang sehat sesuai firman Tuhan. Apa akibatnya? Kalau orang tua kehilangan otoritas, orang tua akan kehilangan wibawa di depan anak-anak. Sebab itu kalau orang tua memerintah, anaknya tidak mau nurut. Dipanggil, nggak datang-datang. Disuruh melakukan sesuatu, tidak pernah dikerjakan. Nah, itu sebabnya disebabkan oleh orang tua yang kehilangan otoritas. Kesalahan yang kedua, orang tua yang terlalu melindungi anak. Bapak Ibu, orang tua yang terlalu melindungi anak itu artinya orang tua yang tidak mengizinkan anaknya itu mengalami proses kehidupan. Misalnya, pekerjaan yang seharusnya dapat dikerjakan oleh anak itu tetapi dikerjakan oleh orang tuanya dan lain sebagainya. Sehingga apa? Anak itu tidak menjadi anak yang tangguh, tidak menjadi anak yang unggul. Orang tua yang terlalu melindungi anak, justru anak itu akan menjadi anak yang rapuh, anak yang lemah. Kesalahan yang ketiga, orang tua yang tidak mengerti peran dan tanggung jawabnya. Saya sudah mengatakan berkali-kali, peran dan tanggung jawab utama dari orang tua adalah mendidik anak-anaknya hidup di dalam kebenaran. Nah, orang tua tidak berperan untuk mendidik anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Kesalahan yang berikutnya, orang tua yang tidak seimbang dalam memberikan kasih dan disiplin. Kasih dan disiplin harus seimbang.
kasih tanpa disiplin membuat anak kita manja. Kemudian disiplin tanpa kasih membuat hati anak-anak kita terluka. Jadi antara kasih dengan pendisiplinan itu harus seimbang. Yang berikutnya, kesalahan daripada orang tua mendidik anaknya adalah orang tua yang pilih kasih. Orang tua itu suka pilih kasih terhadap anak-anaknya. Ya, kalau punya anak 3, orang tua lebih berpihak kepada anak yang pertama dari yang kedua atau yang ketiga. Atau yang sebaliknya, orang tua lebih berpihak kepada anaknya yang ketiga daripada yang kedua, daripada yang pertama. Itu mengakibatkan anak-anak tidak bertumbuh dengan sehat. Yang berikutnya, kesalahan daripada orang tua adalah orang tua yang tidak sehati dalam mendidik anaknya. Ketika anak melakukan sesuatu, bapak mengizinkan, tetapi ibunya melarang. Atau sebaliknya, ibunya mengizinkan, tetapi bapaknya melarang. Akibatnya apa? Anak akan mempermainkan orang tua. Kesalahan yang berikutnya, orang tua yang memaksakan keinginannya. Bapak Ibu, ini sangat berbahaya bagi anak kita. Anak kita tidak jadi kreatif, anak kita jadi tidak kuat. Sekolahnya kita atur, harus sekolah tertentu. Waktu dia bekerja juga kita atur, harus bekerja tertentu. Untuk menikah juga harus diatur, menikah dengan orang tertentu dan lain sebagainya. Akibatnya anak kita tidak akan berkembang di dalam pikirannya, keberaniannya, dan lain sebagainya. Nah, inilah kesalahan-kesalahan yang orang tua lakukan di dalam mendidik anak, sehingga anak itu didapati tidak seperti yang dia harapkan. Tuhan itu baik. Oleh karena itu, mari kita perbaiki sama-sama. Kalau ada di antara kita yang mendidik anak-anak kita yang salah, walaupun menurut persepsi kita benar, mari kita perbaiki. Kita percaya Tuhan mampu untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib kepada kita dan juga kepada anak-anak kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pengajaran yang sederhana ini. Tuhan beri kami kekuatan untuk melakukannya dengan baik dan benar ya Tuhan. Sehingga anak-anak kami semua hidup di dalam kebenaran. Mereka memperoleh apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan anak-anak kami. Tolong kami ya Tuhan sebagai orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.